Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisa Azza dengan NIM 1907030005 MK Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, dosen Bapak Julpah MSI. Di sini saya akan menjawab tugas A yang diberikan oleh Bapak. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administrasi penting dalam pengelolaan kawasan pesisir. Jawabannya ialah pendekatan ekologis wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika laut seperti pasang surut, intrusi air laut, kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika darat seperti semiditas dan pencemaran. Sedangkan pendekatan administrasi yaitu membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang administrasi pemerintah memiliki batas luas sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten kota yang punya laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten kota. Kedua, jelaskan apa itu kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan alam. Apa itu ketiganya? Faktor budaya ialah di mana masyarakat masih belum dapat menerima budaya asing sehingga masyarakat pesisir sedikit kedatangan orang yang menerima perbedaan budaya kita. Dua, faktor struktural adalah sosial di mana struktur sosial yang dapat membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas kualitas semata. Sedangkan faktor alam menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor peristiwa alam dan faktor manusia. Sedangkan faktor alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa, dan tsunami, dan lain-lainnya. Sedangkan faktor manusia itu seperti kerusakan hutan dan lainnya. 3. Langkah-langkah efektif yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Jawabannya itu strategis yang pelaksanaan koordinasi atau kerjasama untuk pendampingan dan pengembangan hasil olahan kelautan serta melakukan pelatihan administrasi, termaksud di dalamnya pelatihan mengenai pengoperasian jaringan internet serta menyusun alokasi anggaran untuk program yang akan dijalankan. 4. Sebutkan peranan Panglima Laut sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Panglima Laut memiliki tugas untuk mengembang sebagai pihak yang menyelenggarakan keamanan, mobilitas nelayan untuk perang, menegakkan hukum, mengumpulkan pajak. Sedangkan sesudah kemerdekaan, Panglima Laut memiliki hukum untuk menentukan tata tertib penangkapan ikan, mengupayakan termaksud menentukan bagi hasil dan hari-hari pantangan melaut, menyesuaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan, menyelesaikan sengketa yang ada terjadi di antara Panglima Laut mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut dan perikanan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Alasan dibentuknya Daerah Perlindungan Ikhwan Iba di Kabupaten Raja Ampat di Papua, yaitu untuk menghentikan dan atau menanggulangi kerusakan terhadap habitat perairan, untuk melindungi daerah tabungan ikan dan biota lainnya serta keanekaragaman hayati terumbu karang. 6. Jelaskan asal mula sejarah tradisi Mane, yaitu lahirnya tradisi Manai dilatari belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa tersebut yang memicu tsunami pada tahun 1628. Akibat bencana alam ini, Pulau Kakahutan induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakahutan, Pulau Intata, dan Pulau Malo. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu. Mereka merupakan cikal bakal 4 suku yang kemudian mendiami Kepulauan Kakahutan Intata, yakni Welowela, Pando,
meloncat dan pada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.